beberapa macamnya ya, Pak. Ya, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dalam penilaian barang milik negara ini juga ada proses penilaian secara massal, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Mik. Jadi untuk penilaian yang tadi saya share ini kan macam-macam ya. Ada kekayaan negara yang dipisahkan, barang milik negara atau barang milik daerah, ya, termasuk mungkin kekayaan negara yang dikuasai seperti sumber daya alam. Nah, untuk saat ini, kalau yang sifatnya kekayaan negara dimiliki ini asetnya kan terdata, sudah terdata apa saja objeknya dan sebagainya. Nah, di DJKN sendiri untuk BMN dan sebagainya ini belum ada penilaian massal. Dia masih menggunakan penilaian personal ya. Karena apa itu objeknya ini dia tidak dalam satu blok tertentu gitu ya. Kalau misalnya penilaian massal yang kita kenal ini kan biasanya kita untuk menentukan PBB misalnya kan. Kalau PBB ngomongin PBB tanah ini kan semua tanah terkena pajak ya dan tidak ada yang terlewatkan sehingga objeknya tentunya sangat sulit ketika harus dilakukan personal property. Nah, untuk posisi lokasi daripada objek-objek BMN ya kan ini khusus terkait misalnya tanah itu objeknya kan terpisah-pisah ya terpisah-pisah karena kondisi yang lokasinya itu tidak menyatu tadi dan kemudian juga objeknya ini kalau dibanding dengan tanah secara keseluruhan itu juga jauh ya kan maka untuk penilaian BMN ini sifatnya masih personal valuation ya jadi masih penilaian individu lah gitu belum ada penilaian massal. Kemudian kalau terkait dengan kekuasaan negara kekayaan negara yang dikuasai terkait sumber daya alam pun demikian ya. Misalnya kalau kita mau menilai hutan ini ada identifikasi nih terkait kawasan hutan di daerah mana. Ini kan kalau kita mau menilai tambang batu bara juga lokasinya jelas tuh, radiusnya berapa, ya, kemudian wilayahnya seberapa luas begitu. Jadi karena dia konsepnya masih per lokasi begitu ya untuk barang milik negara untuk penilaian yang dilakukan di DJK ini belum ada penilaian massal. Begitu Mbak Mik. Baik, bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung ya. Sambil mungkin ada yang bertanya, kita sambil lanjutkan. Nah, ini kebetulan data masih lama nih ya teman-teman ya. Jadi untuk kekayaan negara sendiri, barang milik negara, kalau kita lihat ini memang ada mengalami kenaikan ya kekayaan negara kita itu dari mulai tahun 2013 kemudian meningkat pada saat revaluasi di tahun 2017 awal gitu ya. Nah, sekarang di tahun 2021 ini sebenarnya sudah tambah lagi sebenarnya asetnya ya. Sudah bertambah lagi jumlah aset BMN. Jadi kalau kita ngomongin aset ini berarti aset BMN ya. Aset BMN ini sudah bertambah lagi dengan kemarin terakhir memang revaluasi dimulai tahun 2017 tapi finishingnya akhirnya itu setelah disetujui oleh BPK dengan wajar tanpa WTP ya wajar tanpa pengecualian itu di tahun 2020 ya sudah clear gitu. Jadi di akhir tahun 2020 dengan WTP ini maka jumlah aset BMN itu mengalami kenaikan yang cukup drastis, terutama terkait dengan aset propertinya ya, terkait dengan aset properti berupa tanah dan bangunan begitu. Izin bertanya Pak. Monggo silakan. Saya menanyakan tentang revaluasi tadi Pak. Kan kita tahu bahwa barang milik negara di Indonesia itu banyak Pak. Atau di sini proses penilaian kembali itu adakah penilaiannya dilakukan untuk barang-barang tertentu tahunnya atau proses revaluasi dilakukan setiap tahunnya Pak? Karena mengingatkan profesi penilai dan pelaksanaan penilaian ini sangat bisa dikatakan sangat apa Pak? Sangat panjang dan profesinya sumber daya manusianya masih sangat sedikit Pak. Ya. Oke, makasih Mas Arnold.
Pertanyaan yang bagus nih. Jadi mengingat tadi ya, objek BMN ini kan kalau di data jumlahnya banyak banget ya. Tanah, bangunan, ya kan? Kemudian selain tanah dan bangunan itu kan banyak. Maka kemarin pada saat revaluasi aset itu sebenarnya sudah 2 kali dilakukan. Pertama itu tahun 2007, pertama kali pemerintah Republik Indonesia melakukan revaluasi aset di tahun 2007. Karena sebelum-sebelumnya belum pernah ada ya. Maka revaluasi aset pada tahun 2007 itu dilakukan semuanya, semua aset dinilai. Tanah, bangunan, peralatan, mesin, semua dinilai ya terkait dengan asetnya. Nah, kemudian regulasi mengatakan bahwa untuk revaluasi berikutnya setelah tahun 2007 itu dapat dilakukan 5 tahun sekali ya untuk revaluasinya. Kalau pendataan asetnya setiap tahun harus dilakukan identifikasi terkait dengan perkembangan asetnya. Tapi untuk revaluasinya maka boleh dilakukan paling cepat 5 tahun sekali dan itu pun dengan kebijakan yang bersifat nasional gitu ya. Nah, terkait dengan itu, revaluasi kedua akhirnya dilakukan di tahun 2017, sudah 10 tahun. Ya. 10 tahun kemudian dilakukanlah revaluasi kedua. Nah, karena revaluasi kedua ini dianggap tidak separah penata usahanya seperti di tahun 2007, maka untuk revaluasi yang kedua ini dilakukan hanya untuk menilai aset-aset tertentu saja yang nilainya besar. Ya, seperti tanah, bangunan, jalan, jembatan, irigasi, ya, hanya itu saja. Untuk yang sifatnya non tanah dan bangunan, seperti peralatan mesin, mobil, kendaraan dan sebagainya, itu tidak dilakukan revaluasi. Ya tadi pertimbangannya adalah mengingat Mas Arnold sampaikan SDM yang terbatas, gitu, ya, keterbatasan SDM, sehingga revaluasi itu memang dilakukan hanya terhadap tanah, bangunan, dan jalan jembatan irigasi. Nah, itu pun karena keterbatasan SDM tidak hanya sebatas itu saja. Kalau teman-teman diminta untuk ngecek secara fisik semua objek tadi pun nggak cukup juga waktunya. Sehingga kebijakannya, regulasinya diatur bahwa untuk tanah maka wajib dilakukan survei lapangan pada waktu itu. Dan untuk selain tanah ini cukup menggunakan desktop valuation. Ya. Nah, desktop valuation yaitu penilaian yang hanya berdasarkan data, sumber data diberikan oleh pihak yang memiliki aset begitu. Ya, nah, ini namanya desktop valuation. Itu Mas Arnold. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya ini data-data terkait dengan aset. Ya, untuk tanah sudah mengalami kenaikan yang luar biasa. Sekarang sudah sampai sekitar 4 triliun ya total aset kita. Jadi hasil evaluasi kemarin menunjukkan jumlah yang cukup signifikan. Nah, bagaimana dengan dasar hukum pengelolaan BMN maupun BMD? Nah, kita masih merefer di regulasi PP 27 tahun 2014 yang kemudian diperbaharui ke PP 28 tahun 2020. Ya, inilah regulasi yang menjadi dasar pengelolaan BMN maupun BMD. Nah, di dalam pengelolaannya sebenarnya bisa kita ringkas begitu. Bagaimana sih sebenarnya pengelolaan dari BMN maupun BMD itu kita bisa lihat siklusnya, ya, siklus pengelolaan BMN atau BMND itu di PP tadi, di PP 18 ya, terakhir PP 20 ya, PP 17 dan PP 20 tadi. Yang intinya bahwa di dalam pengelolaan itu tentunya dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penghapusan. Ya, ketika kita membutuhkan barang, maka kita buat sebuah perencanaan terkait dengan pengadaan barang. Kemudian setelah ada perencanaan, maka tentunya butuh anggaran. Ya, setelah anggarannya ada, barulah barang itu bisa diwujudkan.
Nah, setelah barang itu diwujudkan, nanti ada namanya penggunaan asetnya. Ya, nanti konsepnya adalah penetapan status penggunaannya. Jadi setelah barang dibeli, maka barang ini nanti akan digunakan sebagai apa, oleh siapa. Ya, nah ini nanti mekanismenya namanya penetapan status penggunaan. Ya. Nah, kemudian di dalam pengelolaan aset, ya kan, kita mengenal adanya pemanfaatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah terkadang di dalam pengelolaan aset itu, penggunaan aset yang tadi di yang tahap sebelumnya, itu ada aset-aset yang mungkin dia belum maksimal. Ya, misalnya ada lahan yang dia kantor, begitu ya, lahan kantor, namun ada space di dalam kantor maupun di luar kantor, tanah-tanah kosong yang belum dioptimalkan penggunaannya. Maka langkah selanjutnya adalah pemanfaatan. Nah, jadi untuk meningkatkan penerimaan negara, maka konsep pemanfaatan ini ya, dilakukan gitu, terhadap aset-aset yang dia idle. Gitu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan pemanfaatan ini tentunya ada proses yang harus dilakukan, namanya penilaian atau valuation. Penilaian ini dilakukan dalam rangka tadi membantu proses pemanfaatan aset idle tadi. Berapa sih kira-kira nilai sewanya berapa, ya kan? Jadi pemanfaatan itu ada macam-macam, ada disewakan, ada kerjasama pemanfaatan, ya mungkin bangun guna serah atau bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan infrastruktur, nah ini macam-macam, tergantung objeknya. Nah disitulah butuh penilaian, gitu. Disitulah butuh penilaian. Nanti terkait dengan pemanfaatan sewa, nanti kan kita akan diskusi gimana cara melakukan penilaian sewanya di setelah UTS gitu ya. Nah kemudian proses selanjutnya adalah terkait dengan pengamanan. Ya, artinya pengamanan aset ini menjadi urgent ya karena terkait dengan adanya kemungkinan ya terhadap aset-aset yang jauh dari pantauan ya kan, ini menjadi penguasaan oleh pihak ketiga sehingga perlu adanya pengamanan aset. Nah, kemudian tentunya mekanisme pengelolaan aset itu tidak lepas dari pemeliharaan untuk menjaga ya supaya aset itu bisa digunakan secara maksimal. Kemudian proses berikutnya adalah penatausahaan, pencatatan aset. Nah, dalam proses penatausahaan itu aset itu didata atau dicatat begitu di dalam daftar barang. Dan baik itu nanti di pengguna barang itu maksudnya adalah satuan kerja ya, satuan kerja misalnya Polri, nah itu namanya pengguna barang, atau mungkin di pengelola barang. Pengelola barang itu adalah dalam hal ini Menteri Keuangan, ya Menteri Keuangan itu selaku pengelola barang, di mana dia yang menguasai ya terhadap pengelolaan barang. Nah, kemudian setelah penatausahaan ada kemungkinan ya aset-aset itu pada periode tertentu setelah digunakan ya dia mulai menurun ya, menurun tingkat optimalisasi dari aset itu. Mobil misalnya ya kan, maka kalau sudah 10 tahun, 20 tahun tentunya sudah mulai menurun ya manfaatnya. Nah, dari situ kemudian ada proses pemindahantanganan. Ya. Pemindahantanganan terhadap aset-aset yang ya kemungkinan sudah tidak optimal lagi digunakan. Ya, nah, namanya proses pemindahantanganan. Dalam proses pemindahantanganan ini juga ya dilakukan penilaian juga. Jadi peran penilaian di sini ada dua, yaitu pada saat pemindahantanganan dan pada saat pemanfaatan. Nah, kemudian mekanismenya kalau aset-aset itu bisa dijual maka dia dipindahtangankan. Tapi kalau aset itu tidak bisa dijual maka dimusnahkan. Misalnya tuh kalau di alat-alat kedokteran banyak sekali ya. BMN di sana seperti lab, alat-alat lab ya, penelitian dan sebagainya. Kalau di kedokteran ya mungkin alat-alat kedokteran yang
nggak lazim di pasaran gitu ya, itu kan tidak mungkin dijual, ya kan? Kalau dia sudah nggak punya umur ekonomis lagi, nah biasanya dimusnahkan. Nah, ketika sudah dimusnahkan, maka harus dihilangkan dari daftar tadi. Ya, jadi penatausahaan tadi kan ada daftar barang, ya, maka harus kalau sudah nggak dipakai lagi, baik itu dijual maupun dimusnahkan, maka dia harus dikeluarkan dari daftar barang ini. Nah, pengeluaran dari daftar barang ini, ya, namanya mekanismenya adalah penghapusan. Nah, proses ini ya dari mulai perencanaan sampai penghapusan ini tentunya butuh namanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ya, dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Keuangan ya, yang dilimpahkan kepada DJKN sebagai pembina pengelolaan barang milik negara. Nah, proses daripada kegiatan ini ya tentunya dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek ya, aspek hukumnya, aspek transparansinya, efisiensinya, ya, akuntabilitas pencatatannya maupun terkait dengan kepastian nilai tadi. Makanya disinilah peran penilai di sini adalah untuk mendukung siklus pengelolaan BUMN ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini karena waktunya baik banget ya teman-teman, nanti silahkan dibaca ya. Ini mungkin saya mau jelaskan yang terakhir aja terkait dengan konsep ke depan. Ya, jadi bagaimana paradigma pengelolaan kekayaan negara ya ini. Jadi kalau dulu konsep pelayanan atau pengelolaan aset itu sifatnya layanan publik, ya kan, dengan biaya serendah-rendahnya gitu. Jadi bagaimana aset-aset itu digunakan untuk pelayanan publik. Nah, namun konsep ke depan ya, aset BUMN itu tidak hanya digunakan hanya untuk layanan publik saja, ya. Maka arah ke depan bagaimana aset-aset BUMN itu nanti terkait dengan manajemen asetnya, bagaimanakah efektivitas penggunaan aset itu dalam penyediaan layanan publik. Artinya kalau dalam pelayanan itu sudah cukup efektif untuk luas, misalnya luas ruangan ya, ruangan pelayanan yang hanya mungkin ukuran 10x10 sudah dianggap efektif atau 20x20 itu dianggap efektif, ya tidak perlu harus disediakan ruangan sampai dengan ukuran 50x10 misalnya. Ya, ini kita ngomongin efektivitas sehingga nanti sisanya bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian ada juga konsep cost saving ya. Nah, cost saving di mana apa konsep ini tentunya bisa menghemat anggaran APBN jika mekanisme pengelolaan aset itu bisa dikelola secara komprehensif. Jadi misalnya kalau di DJKN sendiri kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi ya terkait dengan aset-aset idle ya. Sehingga kalau misalnya Satker A dia punya aset idle bangunan gitu ya, kemudian Satker B dia butuh bangunan, maka sebenarnya Satker B bisa menempati aset yang Satker A tadi. Ya, tidak perlu pemerintah harus mengeluarkan biaya bangun gedung baru gitu. Nah, ini konsep cost saving. Kemudian targetnya adalah peningkatan PNBP tentunya dari hasil penyewaan aset-aset yang idle tadi ya. Aset yang idle ya ini bisa dioptimalkan untuk dimanfaatkan dalam rangka peningkatan PNBP. Kemudian untuk yang investasi di BUMN ini juga konsepnya supaya investasi itu memberikan nilai tambah ya. Nah, dalam rangka tentunya tujuan akhirnya adalah peningkatan tata kelola pemerintahan. Nah, artinya ketika siklus ini atau konsep ini menjadi satu kesatuan, maka tata kelola pemerintahan ke depan akan menjadi lebih baik, di mana harapannya bahwa
pengelolaan aset negara ini tidak hanya untuk layanan publik, tetapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani mengatakan bahwa ya di negara-negara maju maka aset itu yang mereka aktif menghasilkan pendapatan, ya kan? Kalau di negara kita ini masih orangnya yang aktif, ya kan? Orangnya yang aktif, asetnya nganggur. Nah, itu kalau di Indonesia masih seperti itu. Tapi di luar negeri sudah beda, asetnya yang aktif, orangnya ya mulai berkurang kerjaannya. Karena apa? Karena penerimaan dari asetnya sudah maksimal gitu. Nah, ini yang coba ke depan akan kita terapkan, bagaimana pengelolaan aset ini ya kita maksimalkan pengelolaannya sedemikian rupa sehingga aset ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Nah, itu ya kira-kira konsep ke depan seperti itu. Oke teman-teman, saya kira itu ya sekilas diskusi yang sebagai pengantar kita untuk ke sesi-sesi berikutnya terkait dengan pengelolaan BUMN. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ya, pertanyaan. Oke, silakan Mas Bani. Saya sebenarnya mau tanya tentang mata kuliah ini, Pak. Jadi sebenarnya kita itu akan belajar tentang pengelolaan barang milik negara yang baik atau juga tentang menilai aset BUMN atau bahkan banyak. Oke. Nah, sebenarnya nanti target teman-teman ini sebenarnya adalah terkait penilaian BUMN. Ya kan? Bukan nanti kalau mengelola aset nanti ke manajemen aset sebenarnya. Ya mungkin ada mata kuliah manajemen aset, tapi di sini kayaknya kalau teman-teman penilai PBB dia nggak diajarkan. Ya teman-teman di manajemen aset yang diajarkan begitu, bagaimana pengelolaan BUMN yang baik dan sebagainya. Tapi untuk teman-teman PBB ini kan sebenarnya ranahnya adalah karena penilai, ya nanti tentunya bagaimana teknik-teknik mekanisme penilaian barang milik negara seperti itu ya. Tapi di RPS tadi sudah kita sampaikan kan tidak mungkin ya teman-teman ini melakukan langsung penilaian, itu kan tidak mungkin, tapi harus juga mengenal nih dari awal, oh BUMN itu seperti ini ya kan, konsepnya seperti ini. Jadi biar tahu gambaran secara keseluruhan nih ya, biar tahu gambaran keseluruhan dan posisi teman-teman tuh di mana begitu. Yang seperti tadi saya sampaikan di dalam siklus pengelolaan itu kan jelas ya bagaimana posisi penilai di situ gitu. Artinya teman-teman juga harus paham ya kenapa sih penilaian itu dibutuhkan. Nah, di dalam pengelolaan BUMN ya, ternyata memang ada namanya siklus BUMN di dalamnya. Ya, di dalam siklus BUMN itu ada namanya pemanfaatan. Nah, di dalam pemanfaatan itu macam-macam, ada pemanfaatan sewa yang tadi saya sampaikan, ada sewa, KSP dan sebagainya. Nah, itu ada penilaiannya juga gitu. Bagaimana misalnya kita melakukan penilaian untuk tujuan sewa? Bagaimana kalau kita melakukan penilaian untuk kerjasama pemanfaatan? Ya, bagaimana kita menilai infrastruktur? Nah, misalnya pelabuhan dan sebagainya. Nah, pelabuhan ini kan konsepnya adalah infrastruktur ya. Nah, tentunya kita harus tahu, oh ini juga berkaitan dengan proses pengelolaan BUMN. Demikian juga dengan pemindah tanganan misalnya. Pemindahan itu macam-macam kan. Jadi ada penjualan, ada tukar menukar, ada penyertaan modal. Nah, itu kan konsep pengelolaan BUMN sebenarnya yang juga harus dipahami oleh penilai. Sehingga ketika ada penugasan, kamu disuruh menilai dalam rangka pemindah tanganan itu apa tujuannya gitu. Oh, untuk dijual misalnya karena barang sudah nggak optimal mau dijual. Nah, itu namanya nilai untuk penjualan kan begitu ya. Nah, tapi kemudian oh ini ada aset yang kemungkinan akan diruslah nih, ya akan ditukar dengan aset yang lain. Oh itu berarti mekanisme pemindah tanganan dengan cara tukar menukar. Nah, kenapa harus dipahami? Karena ya ini nanti berkaitan dengan nilai yang dihasilkan. Ya, kalau misalnya penjualan, tentunya nilai apa yang akan dihasilkan? Nilai wajar. Ya, kalau mau dilelang, tentunya nilai likuidasi. Belum nanti terkait pemanfaatan misalnya. Pemanfaatan sewa, nilainya apa yang akan dihasilkan? Sewa misalnya, ya nilai wajar sewa misalnya. Kalau terkait dengan kerjasama pemanfaatan, nanti kira-kira nilai-nilai atau value
properti ini apa saja yang akan dilakukan begitu ya. Penilaian terhadap properti apa saja yang dilakukan. Nah, ini kan tentunya semua berkaitan dengan proses siklus pengelolaan BUMN. Ya, begitu Mas Bani. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini mengingat waktu, saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf ini karena ada waktu 5 menit buat saya untuk membuat laporan ya sebelum di close aplikasinya. Jadi saya mohon maaf ya. Dan kita ketemu lagi insya Allah Jumat depan jam 7:30 seperti biasa ya. Demikian teman-teman, terima kasih atas waktunya dan kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetap dijaga kesehatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.